Mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi master saya di Singapura. Ada nggak perbedaan rasa di periode sebelumnya dengan yang sekarang, Pak Azmi? Banyak permasalahan semakin kesini, ditambah untuk tahun ini ada efisiensi anggaran yang Aspirasi apa sih yang sering disampaikan ke Bapak? Atau bahkan ada aspirasi yang unik nih. serba ada yang misalnya ijazahnya ditahan, dilari ke saya, jalannya banjir, saya rumahnya rusak. Milih seorang dewani, apakah kita harus juga memandang dari pendidikan seorang tersebut gitu, Pak? Mereka dia siap sedia 24 jam gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Bingung soal demokrasi? Lebih baik lihat podcast ini. Podcast Suara Si Si Kalong. Bersama dengan dua host, saya Diah Kusuma dan juga Saya Fajarani Yogananda. dalam 60 menit ke depan kita akan bersama membahas mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif. Nah, di podcast ini merupakan podcast yang akan memberi informasi terkait demokrasi di Kota Pekalongan, kota tercinta, kota batik ya Pak Fajar ya. Betul sekali. Dan di tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa ya. Yes. Sosok anak muda yang saat ini sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pekalongan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Ada Bapak Azmi Bashir. Kita kasih tepuk tangan Pak Sekali lagi, Fajar. Pak. Luar biasa sekali sosok dari Ketua DPRD Kota Pekalongan. Kita tanya kabarnya dulu ya Pak ya. Boleh dong. Assalamualaikum Pak Azmi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Sehat, Azmi? Sehat, alhamdulillah. Kita memasuki setengah Ramadan Pak ya. Bagaimana Ya. puasanya, lancar Pak? Sejauh ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Walaupun sering hujan. lancar. Kita juga terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya, karena saya yakin Ketua DPRD itu pasti waktunya luar biasa Pak Betul. untuk melayani masyarakat dan juga memimpin lembaga DPRD itu sendiri Pak. Super Sama-sama, Mas. sibuk Ya, gitu sama. ya Pak Fajar ya. Iya. Pas kosong ini. Kosong Iya. ya. Oke. Oh ya, untuk teman pemilih saya yakin tentu tidak asing dengan sosok narasumber kita ya, tapi mungkin biar lebih afdol, alangkah baiknya mungkin dari Pak Azmi mungkin bisa memperkenalkan kembali Pak, supaya boleh. teman pemilih yang sudah kenal makin kenal dan yang belum kenal menjadi kenal Pak. Monggo, Pak Oke, Azmi. silakan Pak Azmi. Oke, matur nuwun, selamat siang teman-teman pemilih. Ini sebelumnya saya ucapin terima kasih Mas Fajar, Mbak Diah, Oke, sama-sama. KPU sudah mengundang saya untuk acara podcast. Tentu sebuah kehormatan dan ini sebuah apresiasi yang setinggi-tinggi untuk KPU Kota Pekalongan, ternyata aktif mencari masukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang di Kota Pekalongan. Jadi cerita sedikit tentang background saya. Nama saya Muhammad Azmi Bashir. Saya besar dan lahirnya di Pekalongan, menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di Kota Pekalongan. Lalu saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Bandung di ITB, lalu mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi master saya di Singapura yang untuk tahun 2016 sampai 2017. Lalu setelah itu memang saya praktis sering berkecimpung di politik mulai 2018, yang mana memang saya melihat sosok Bapak almarhum dan ibu saya yang memang sudah aktif di masyarakat sejak saya masih kecil, dan itu mungkin salah satu hal yang menginspirasi saya untuk saya ikut di politik. Dan memang karena saya juga secara personal memiliki tanggung jawab terhadap negara, kaitannya dengan pada saat saya S2 itu, saya itu kan di beasiswa oleh LPDP, di mana salah satu ketentuannya itu adalah kita itu diminta untuk kembali lagi ke Indonesia kalau kita kuliah di luar negeri, lalu kita diminta untuk menyumbangkan apa yang kita dapat untuk negara kita ini. Nah, makanya ditambah dengan itu, maka akhirnya saya lihat ada kesempatan pada saat itu, akhirnya saya masuk ke politik melalui Partai Golkar, yang mana kontestasi politik pertama saya pada saat itu adalah mengikuti Pileg 2024.
2019. Nah, untuk tingkat DPRD Kota Pekalongan pada saat itu. Itu kira-kira background sedikit dari saya. Tapi tahu nggak sih Pak Asmi, Ya. kita pakai kuning-kuning nih kenapa? Oh iya, sama. Kenapa Pak Fajar? Karena background mungkin Iya, betul sekali. memang nggak ada matahari ya. Jadi biar cerah. Oke teman pemilih, jadi tadi itu track record dari Pak Asbi dan juga latar belakangnya memang sudah tidak diragukan lagi ya teman pemilih, memang cocok untuk bisa memimpin DPR Dewan yang ada di Kota Pekalongan karena memang beliau luar biasa sekali. Boleh dong kita kasih tepuk tangan Pak Boleh. Fajar, luar biasa Pak Asbi. Dan sebagai info, untuk meraih beasiswa LPDP ini Ya. tidak mudah. Betul. Apalagi yang di luar. Saya juga pernah nyobain di luar, Heeh. nggak keterima. Tapi luar kota sih, bukan luar negeri. Iya. Kalau Pak Asmi kan luar negeri, saya Iya. luar kota aja. Wah, udah. Tapi gimana sih Pak soal happy ini ya? Happy nggak sih terpilih kembali sebagai anggota DPRD di pemilu 2024 kemarin, Pak? Iya. Jadi kalau happy itu sebetulnya lebih ke, saya melihat happy dalam kaitannya cerminan apa yang, karena ini kan saya pemilihan kedua ya Mas Fajar, Mbak Dia. Melihat pemilih itu memilih saya dan akhirnya saya lolos, itu happy lebih ke apa yang saya lakukan selama 5 tahun ke belakang, artinya dari 2019 sampai 2024, karena pemilu kemarin di 2024. Artinya mungkin itu dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kembali memilih saya. Itu kalau misal dibilang happy-nya itu di situ. Bukan berarti happy untuk menang dan akhirnya menjadi anggota dewan, tidak, tapi lebih ke kepuasan saya bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata itu dinilai baik di mata masyarakat dan masyarakat masih memberikan kesempatan saya untuk akhirnya dipilih lagi di 2024. Dan alhamdulillah juga saya selalu bersyukur, artinya di pemilu kemarin suara yang didapatkan juga mungkin yang tertinggi di Kota Pekalongan untuk figur calon ya, bukan partai ya. Itu artinya saya sangat merasa bahwa ini apa yang saya lakukan sudah baik dan insya Allah akan coba semakin saya tingkatkan di periode yang ke depan, karena kita tahu bahwa permasalahan itu selalu datang dan kita harus selalu siap dengan segala permasalahan dan juga kita harus siap mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Dan tentu apa yang saya bawa kepada pemerintah Kota Pekalongan melalui aspirasi masyarakat, harapannya nanti bisa terjemahkan menjadi program dan nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya tujuan utamanya di situ sih ya Mas Fajar. Jadi menarik ya teman pemilih. Suatu quotes tadi yang saya ambil dari Pak Asmi itu, kebahagiaannya itu muncul karena diberikan kembali kepercayaan oleh masyarakat. Ya, dan saat ini menduduki sebagai Ketua DPRD Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, disampaikan ke teman pemilih kenapa sih kok bisa terpilih menjadi Ketua DPRD, atau mekanismenya sebetulnya untuk memilih para anggotanya memilih menjadi Ketua DPRD itu seperti apa sih? Jadi Ketua DPR itu dipilih dengan jadi istilahnya itu Ketua DPRD secara lebih luasnya ada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD itu kan ada 3 ya, karena kita ada ketentuannya tuh, karena dewan kita 35 orang maka pimpinannya ada 3. Di beberapa daerah yang dewannya 45, 50 itu pimpinannya ada 4. Nah di kita itu diambil 3 pimpinan, itu ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2 dari 3 suara terbanyak ya. Karena suara terbanyak Golkar, maka Golkar mendapatkan kedudukan untuk ketua DPRD. Untuk pemilihan ketua DPRD sendiri sebetulnya masing-masing adalah mekanisme internal di partai politik, yang mana memang secara legalnya adalah pemberian surat keputusan dari pimpinan partai politik di tingkat ketua umum dan sekretaris jenderal, di mana itu menunjuk di daerah masing-masing, terutama termasuk Pekalongan, bahwa siapa yang akan menjadi ketua DPRD. Secara internal mungkin kalau kita berbicara Golkar mungkin ada mungkin suara hitungan suara ya, tapi secara regulasi yang ada di Indonesia itu tuh murni adalah hak prerogatif dari ketua umum dan sekretaris jenderal. Makanya memang mungkin yang dilihat dari mereka adalah track record ataupun juga mungkin suara ya, kalau dari internal Golkar ya. Mungkin kalau dari partai lain punya pertimbangan yang lain. Nah, atau hal-hal yang lain mungkin bagaimana komunikasi yang dibangun antara daerah antara partai di tingkat daerah sampai di tingkat pusat, itu yang mungkin menjadi hal yang dipertimbangkan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal untuk memberikan rekomendasi menjadi ketua DPRD. Jadi kedudukan ketua DPRD itu bergantung dengan partai politik di tingkat pusat. Oke.
Ini sebelum kita masuk ke dalam-dalam Pak ya, Nah. nanti saya pengen tahu juga nih syarat-syaratnya. Tapi ini sebelumnya saya mau tanya. Oke. Ini Pak Azmi itu kan 2 kali terpilih gitu ya. Nggih. Ada nggak perbedaan rasa di periode sebelumnya dengan yang sekarang Pak Azmi? Ya, kalau secara kontestasi di pemilu mungkin karena kita sudah pernah melakukan pemilu ya 2019, terus saya pemilu lagi 2024, terus di sela-sela itu juga ada pilkada 2020 juga yang mana juga saya ikut membantu. Kalau secara kontestasi pemilu sih lebih apa ya, bisa dibilang lebih mudah karena sudah paham ya Mbak, kaitannya kita sudah kenal teman-teman yang membantu di bawah, kita sudah tahu apa yang diharapkan masyarakat ya, terus masyarakat juga mungkin sudah melihat track record saya kan, jadi akhirnya tidak membawa sesuatu yang belum terjadi. Kalau 2019 kan kita masih cerita aja, kalau 2024 kita bisa bawa apa sih yang selama ini sudah saya lakukan. Jadi secara kontestasi mungkin bisa dibilang lebih mudah ya. Tapi kalau kita bilang secara tanggung jawab pada saat menjabat ya, karena saya menjabat ketua dewan itu di Februari 2021 ya, berarti untuk periode yang lalu sampai 2024. Terus saya dilantik lagi untuk 2024, insya Allah sampai 2029. Itu memang tanggung jawabnya lebih besar karena memang kita lebih banyak permasalahan semakin ke sini, ditambah untuk tahun ini ada efisiensi anggaran yang memang sangat berdampak ya untuk semua sektor, baik itu sektor yang secara khusus dikelola pemerintah daerah maupun yang berkaitan dengan yang ada di Pekalongan tapi pengelolaannya ada di pemerintah pusat, itu juga terimbas. Juga hal-hal yang lain, kita bilang ada pilpres juga, pada saat saya dilantik kan kita proses pilpres, jadi dinamikanya sangat banyak dan tanggung jawab yang saya rasakan kesini memang semakin banyak, dan saya merasa bahwa ini tantangan buat saya untuk bagaimana saya bisa mengemban amanah dan tanggung jawab ini dengan baik, khususnya untuk bagaimana apa yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa terakomodir dan tersampaikan, terakomodir dan bisa dirasakan nanti manfaat oleh masyarakat. Itu mungkin kira-kira. Ya Pak, jadi karena sudah duduk menjadi ketua DPRD, mungkin bisa memberikan gambaran Pak, sebenarnya DPRD itu apa sih Pak secara kelembagaan? DPRD ya. Jadi DPR itu kan dewan ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya kalau secara regulasi yang ada di Indonesia, dewan itu bertugas memiliki 3 fungsi yang itu diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MD3 ya, MPR, DPR, DPD dan DPRD. Itu dewan itu fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi ya, yang mana dewan ini bersama pemerintah kota atau pemerintah ya atau kepala daerah membuat peraturan perundangan di tingkat, kalau kita kota Pekalongan berarti tingkat kota ya, perda ya, peraturan daerah tingkat kota. Lalu yang kedua fungsi pengawasan, kita melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk juga kaitannya pengawasan yang disampaikan oleh masyarakat terkait hal-hal tertentu, misal ada penerima bantuan yang tidak sesuai, ada masyarakat yang mendapatkan akses kesehatan yang tidak bisa terlayani dengan baik, ada layanan publik yang mungkin lama prosesnya, ataupun ada hal-hal yang lain yang memang kaitannya dengan kebijakan pemerintah, itu kita juga melakukan fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah fungsi anggaran, di mana kita bersama dengan kepala daerah menyusun perda APBD, yang mana perda APBD ini adalah kaitannya dengan turunan untuk apa, perda APBD ini sudah produk akhir dari semua perencanaan yang ada di pemerintah Kota Pekalongan yang akhirnya dirembuk dari masyarakat, ada aspirasi dari dewan, juga ada hal-hal lain yang mungkin instruksi dari pemerintah pusat, dirumuskan akhirnya turun menjadi perda APBD. Nah, di APBD dalam anggaran ya, kita juga memiliki fungsi untuk ikut menentukan APBD Kota Pekalongan itu seperti apa ke depannya. Itu mungkin dewan di tingkat Pekalongan. Kalau di tingkat atasnya kami ada DPRD provinsi ya, yang baik provinsi, terus di atasnya lagi ada DPR RI. Kalau DPRD itu kan di Indonesia kota kabupaten maupun provinsi itu kan induknya ke Kemendagri. Jadi bapaknya ini, kalau kami ini Mendagri. Jadi kalau kita ada permasalahan konsulnya ke Kemendagri. Kalau DPR RI kan mereka berdiri secara independen. Kalau gambaran DPRD Kota Pekalongan seperti apa? Mungkin komisi atau ada apa aja sih di dalamnya? Oke, jadi kalau secara alat kelengkapan ya istilahnya ya, di DPRD itu ada beberapa alat kelengkapan. Yang pertama pimpinan DPRD, itu kan ada 3 ya, dari Golkar 1, dari PKB, lalu dari PDIP. Lalu selain
pimpinan ada komisi kita punya 3 komisi. Komisi A yang mayoritas adalah pemerintahan, di dalamnya mitranya adalah pemerintahan. Komisi B yang pembangunan infrastruktur, komisi C kesehatan dan pendidikan. Ada 3 komisi. Anggotanya di DPRD Kota Pekalongan ada 35, pimpinannya 3, berarti 32 anggota. Dalam komisi itu ada komisi A 10, komisi B 11, komisi C 11. Selain itu juga kita punya alat kelengkapan yang lain, ada badan anggaran yang bertugas untuk membahas anggaran. Terus ada badan musyawarah yang bertugas untuk membahas apa sih kegiatan-kegiatan dewan selama waktu tertentu ya, nanti bisa dibuat per sebulan atau 2 bulan tergantung nanti kebutuhan. Lalu ada Bapemperda yang bertugas untuk pembentukan peraturan daerah, jadi yang mengusulkan usulan-usulan perda ini apa aja itu masuk lewat Bapemperda, nanti akan berdiskusi dengan tim dari pemerintah Kota Pekalongan. Lalu yang terakhir ada Badan Kehormatan. Badan Kehormatan ini untuk yang semacam pengawas lah, kalau misal ada hal-hal yang kurang baik yang memang perlu ada intervensi dari BK, ini ada Badan Kehormatan. Itu sih kira-kira alat kelengkapan. Terus ada fraksi sendiri adalah bukan bagian alat kelengkapan sih, lebih ke kepanjangan tangan partai politik di DPRD Kota Pekalongan. Kalau secara komposisi kursi, pemenang nomor 1 Golkar ada 8 kursi, nomor 2 PKB 6 kursi, nomor 3 PDIP 5 kursi, lalu ada P3 5 kursi, tapi karena P3 ini suaranya kalah maka pimpinannya dapat ke PDIP. Lalu ada PKS 4 kursi, terus Nasdem, PAN itu masing-masing 2 kursi, terus ada Gerindra 2 kursi, dan terakhir ada Hanura 1 kursi. Itu komposisi DPRD Kota Pekalongan. Jadi di periode sebelumnya itu Pak Asmi masuk di komisi dulu atau bagaimana Saya Pak sampai dulu, pada saatnya bisa jadi, menjadi ketua ini belum diceritakan ya Pak ya? Jadi ada Saya proses pengen politik yang terjadi. Memang pada saat itu saya masuk itu sebagai anggota komisi A, lalu saya dipindah menjadi wakil ketua komisi C, lalu ada kekosongan ketua DPRD. Pada saat itu kebetulan ketua partai kami Bu Balkis itu maju pilkada, terus ada kekosongan. Setelah ada kekosongan ternyata dari selama 3 bulan atau 4 bulan ya, karena kita sibuk pilkada waktu itu. Setelah itu kita mengadakan rapat ya. Oh ya, jadi saya lupa menanyakan ketua DPRD, pimpinan juga kadang ada usulan dari bawah. Jadi dari bawah itu kita mengadakan rapat apa yang diharapkan sih dari kader-kader yang ada di dewan itu, siapa yang mau diusulkan. Diadakan rapat, diputuskan saya, akhirnya pengajuan itu diusulkan ke pemerintah ke partai politik di tingkat pusat. Nah, akhirnya turun rekomendasi saya. Jadi proses itu, jadi startnya memang saya dari anggota dulu waktu itu Mbak. Jadi waktu selesai pemilu dilantik, masuk sebagai anggota komisi A dulu waktu itu. Ini mungkin pertanyaan dari saya sebagai orang yang awam politik ini, ya Pak ya. ya. Sebenarnya beberapa kali saya melihat track record dari Dewan yang memang kalau Pak Asmi itu kan jelas ya dari pendidikannya dan juga latar belakangnya. Namun ada beberapa yang saya nggak sengaja temukan bahwa mereka punya minimal sekolah yang ada yang SMA kayak gitu. Sebenarnya syarat utama untuk jadi DPRD itu seperti apa sih Pak Asmi? Kita itu kan menyalonkan itu, dan partai politik mengajukan calon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Memang di aturan yang ada itu untuk menjadi anggota DPRD itu minimal pendidikannya SMA. Jadi memang tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi gitu. Kalau buat saya sih sebetulnya lebih ke DPRD itu adalah orang yang bisa merepresentasikan masyarakatnya yang ada di daerah. Kenapa? Karena DPRD ini terlepas dari pendidikannya apa, pendidikan ini penting ya, tapi yang lebih penting adalah terlepas dari pendidikannya apapun, DPRD kalau ada minimal di satu kelurahan lah ya di Kota Pekalongan, ini tuh membuat masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagai contoh, kalau kita tanya masyarakat yang ada di bawah, misal kita datang ke kelurahan Poncol, ada yang jalan rusak misalnya, terus masyarakat kalau ditanya, Bu, ini kalau ada jalan rusak mintanya ke siapa? Mereka tidak akan bilang kepada kepala dinasnya, karena kepala dinas ini bukan produk politik yang diketahui masyarakat. Oh, mereka akan bilang sama dewannya. Oh, dewannya misal di Poncol ada Bu Desi di situ dari fraksi Golkar. Jadi seperti itu. Jadi DPRD itu buat saya lebih ke salah satu channel dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Keunggulan DPRD kota itu lebih ke mereka tidur bersama masyarakat. Artinya misal saya di sini, sewaktu-waktu ada masalah, dapil saya juga deket dari sini gitu. Tapi kalau kita bilang DPR RI kan
tidurnya di Jakarta Mas Fajar. Dapilnya di sini kita susah untuk mengajari saya, butuh waktu. Tapi kalau di sini sewaktu-waktu. Nah, ini yang menjadi harapan saya ke depan sebetulnya. DPRD itu bisa nyebar di 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, sehingga nanti masyarakat di setiap kelurahan ini duweni dewan. Nah, kalau duweni dewan mereka lebih punya tempat untuk menceritakan, berharap bahwa apa yang menjadi masalah di daerah mereka bisa terakomodir. Oke Pak Asmi, tadi kita sudah tahu ya bahwa untuk menjadi seorang DPR atau Dewan itu ya seperti itu gitu. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada dinamika tertentu yang mempengaruhi dalam pemilihan DPRD ini, Pak Asmi? Maksudnya lebih ke dinamika kaitannya apa nih? Mungkin dinamika sosialnya, Pak. Ya, jadi DPRD itu kan dipilih oleh masyarakat. Ya memang skema keterpilihan DPRD itu cukup rumit. Mungkin Mas Fajar ini tahu lah perhitungannya itu ada pakai senlik yang memang ada di bagi 1, bagi 3 gitu. Jadi terkadang itu kita itu harus, partai politik itu harus berhitung untuk mentargetkan berapa kursi, berapa suara yang harus didapatkan, terus kita juga itu bergantung dengan suara partai lain gitu. Jadi cukup rumit. Nah, dinamikanya memang kalau kita melihat bahwa pemilihan ini lebih ke pemilihan figur sebetulnya. Background partai politik itu buat masyarakat mungkin sekarang masih ada beberapa masyarakat yang memang punya preferensi partai politik tertentu tuh masih ada, tapi itu dibandingkan dengan figurnya itu jauh lebih besar, bobotnya itu jauh lebih besar figurnya. Terus secara angka mungkin saya belum bisa ngasih presentasinya berapa. Jadi dinamikanya adalah ketika masyarakat melihat bahwa salah satu orang yang sudah menjadi anggota DPRD dan mereka tidak memberikan kontribusi, lalu ada muncul calon lain gitu, dan calon ini mungkin dianggap lebih bisa memberikan semangat yang baru, fresh start mungkin untuk masyarakat, ini bisa saja nanti terpilih. Itu tuh sangat bergantung dengan apa yang dilakukan selama periode ini, lalu termasuk juga komunikasi politik yang dibangun dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing DPRD. Mungkin dinamikanya seperti itu juga. Nanti kalau kita mau bilang bahwa ini kan isunya masih ada pemilihan, itu nanti tertutup ya, artinya tidak melihat figur, kan nanti pemilihan itu ada isu mau memakai nomor urut saja, jadi figurnya nanti ditutup, terus nanti nomor yang dipilih partainya ya Mas Fajar, yang dipilih partainya. Ini kan juga nanti masing-masing partai politik, masing-masing dewan yang saat ini menjabat harus menyiapkan strategi supaya apa yang ditugaskan oleh mereka kaitannya dengan amanah dari masyarakat berjalan, tapi di satu sisi ketika mereka bersiap untuk menghadapi kontestasi juga mereka bisa terpilih lagi gitu. Nah, tentu ini menunggu nanti perkembangannya seperti apa Mbak, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini perubahannya sangat cepat sekali, termasuk terkait regulasi pemilu. Kemarin aja waktu pilkada tiba-tiba threshold yang 10% ya, itu di-cut, akhirnya merubah banyak sekali peta politik yang ada di Indonesia gitu. Jadi adaptasinya harus cepat ini, karena kalau berubah ya bisa merubah semua kontestasi gitu. Jadi seru ya dinamikanya ya. Tapi kalau boleh flashback Pak, sebetulnya apa sih selain figur orang tua ya yang menginspirasi dan akhirnya nawaitunya saya mau terjun nih ke politik? Lebih ke memang saya tuh suka melihat orang bercerita ya, maksudnya terus bagaimana orang menyampaikan masalahnya gitu. Kalau dulu mungkin sebelum saya di dewan, terkadang orang minta bantuan terus saya sekedar ngasih uang mungkin ya Mbak waktu itu kan, karena ada kelebihan rezeki gitu. Kalau di dewan itu kan mungkin kita punya uang banyak ya, tapi efek yang dirasakan oleh masyarakat itu lebih tinggi ketika kita menjadi salah satu bagian dari pengambil kebijakan. Sebagai contoh, ketika mungkin saya punya uang 100 juta, 200 juta, ada masyarakat yang jalannya kebanjiran, lalu mereka meminta untuk jalan dibenerin, ya paling saya nyumbang bisanya berapa sih, hanya untuk 1/3 atau mungkin 1/4 dari panjang jalan tersebut. Tapi ketika saya bagian dari pengambil kebijakan, ketika ada masyarakat yang mengeluh, maka saya juga bisa meminta eksekutif untuk membenahi nih jalan itu, tidak 1/4 tapi misal semuanya, karena disitulah fungsi pengambil kebijakan, dimana ketika membantu itu terkadang bisa lebih besar skupnya. Kita tidak berbicara nanti kalau lagi masalah yang sifatnya lebih luas ya, misal terkait dengan kebijakan penanganan banjir dan rob secara
masif di Kota Pekalongan. Misal penanganan sampah, penurunan angka stunting, yang mana ini kalau tidak ada di dalam sistem dan sistem tidak diisi oleh orang yang baik dan kompeten, maka kebijakan-kebijakan ini nanti tidak bisa jalan. Nah, saya melihat bahwa dengan background pendidikan saya, terus saya melihat bahwa apa yang saya punya waktu itu, ide saya untuk memberikan sumbangsi pemikiran, mungkin banyak yang lebih bagus dari saya, cuman saya melihat bahwa saya juga memiliki sumbangsi pemikiran yang bagus, dan dengan saya di dalam sistem, maka apa sih yang tadinya mungkin kalau kata orang tuh kita cuman bisa menggerutu ya Mas di belakang, oh lah pokoknya kok ini tapi saya akhirnya tidak hanya kayak ini, tapi saya bisa berbicara dan yang saya sampaikan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah. Mungkin itu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya Mas Fajar, lebih ke apa sih yang saya inginkan kaitannya dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu tidak saya pendem dan saya hanya gelendengi ya kalau kata orang lawan di belakang, tapi itu bisa saya sampaikan dan insya Allah bisa direalisasikan oleh pemerintah kota dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang tadinya merasakan masalah tersebut. Mungkin itu. Jadi dari menolong orang Ya. terinspirasi sekarang menolong konstituen atau masyarakat. Ya, masyarakat dalam skup yang lebih luas ya. Nah, terkait dengan masyarakat atau konstituen ini ada nggak sih Pak aspirasi apa sih yang sering disampaikan ke Bapak itu? Atau bahkan ada aspirasi yang unik nih. Ya, kalau aspirasi yang paling unik ya biasanya orang itu minta kerja Mas. Jadi kita itu kan dianggap sebagai toko serba ada dalam konteks positif ya. Karena kadang ada yang minta bantuan ke saya, ada yang anaknya sakit tidak bisa berobat ke saya, ada yang misalnya ijazahnya ditahan nanti lari ke saya, jalannya banjir saya, rumahnya rusak sampai mau minta kerja nanti ke saya, mau minta masuk sekolah ke saya. Ya kita kan tidak bisa langsung menolak. Misalnya masuk sekolah ya, saya kepala sekolah bukan, mekanisme PPDB juga sudah ada regulasinya sendiri kan seperti apa, tapi kan kita tidak bisa langsung bilang ora bisa gitu, tidak bisa. Kita harus memberikan, kita harus berkomunikasi dengan baik dan memberikan penjelasan yang buat mereka itu dipahami dan tidak menyakiti gitu loh, karena kan mereka mungkin bingung. Yang tahu ya aku tahu milih Pak Asmi misal hal ini ya, mungkin aku no masalah dengan Pak Asmi kan, masalah apa terserah gitu loh, yang penting aku panik Pak Asmi. Nah ini memang terkadang permintaan itu ya sebisa mungkin saya berusaha mengakomodir yang memang berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan fungsi dan tugas saya sebagai DPRD ya apa yang tidak melebihi kewenangan itu ya, karena kalau melebihi kewenangan ataupun melebihi di luar aturan kan saya salah secara hukum, itu coba saya lakukan. Kalau yang tidak ya kalau misal minta bantuan ya mungkin dari saya pribadi kadang saya membantu, ataupun nanti saya coba cari alternatif lain. Kalau misal bisa nggak sih ini apa yang disampaikan oleh mereka, oh minta jalan nih, oh ya coba nanti kita usulkan via APBD ya, kita akan sampaikan ke dinas tertentu, mungkin saya akan memakai usulan pokok pikiran saya supaya jangan terbantu. Nah itu seperti itu Mas. Kalau yang unik ya banyak sekali, mungkin Mas kadang mau pergi tiba-tiba sudah ada konstituen depan rumah ya, kita mau marah nggak bisa, baru pulang misal dari luar kota sudah ada yang nunggu gitu loh. Jadi memang itu lah dinamikanya, tapi ya suka tidak suka ya kita harus menjalani dengan ikhlas dan kita harus tahu bahwa paling tidak kita berada dalam kondisi yang lebih baik dari mereka dan kita punya tanggung jawab secara moral untuk membantu mereka. Membantu itu kan tidak hanya memberikan sesuatu, menenangkan orang itu kan membantu. Orang bener kayak gini dikasih jawaban, oh Bu ini kayak gini tidak bisa gini ya, mereka mungkin sedikitnya bisa memahami lah gitu. Jadi kalau dibiarkan saja kan kasihan juga. Itu aspirasinya disampaikan secara langsung ke bisa rumah kadang gitu, langsung, Pak? kadang ke rumah ke sini ada, kadang ke kantor ada, kadang via telepon WA juga ada, kadang lewat orangnya datang ke saya ada. Jadi macam-macam ini ya, Pak ya. Nah, dan itu mungkin terjadi tidak hanya saya, mungkin teman-teman yang ada di DPRD semua juga memiliki hal yang sama gitu loh di masing daerah. Jadi melihat kejadian tersebut kadang Pak Azmi berpikir untuk bisa membuat platform gitu untuk menyampaikan masyarakat sehingga memudahkan gitu. Bisa sih Mbak, saya sempat kepikiran walaupun mungkin belum terrealisasi ya. Karena memang sekarang kan dari WA ya Mbak, WA itu kan sangat memudahkan orang untuk berkomunikasi kan. Memang saya sih sempat berpikir bagaimana sih aspirasi itu bisa tersampaikan, tertampung, terus bisa terakomodir, mungkin bisa dilakukan
seleksi ya, atau dibuatkan skala prioritas dari aspirasi tersebut, mana yang mau diakomodir lebih dahulu dan yang nanti itu gimana. Tapi memang masih dalam pembicaraan sih, realisasinya belum untuk platform itu. Karena itu sungguh ya ampun Pak ya, pulang Ya. dari keluar kota Ya, sudah. nunggu kadang. Nanti orang biasa aja tuh ya pasti akan merasa gimana sih Pak ya gitu. Iya, cuman ya memang harus dijalani dengan happy, Mbak. Ya memang di Dewan seperti itu. Mungkin kalau kita bilang Mas Fajar di KP mungkin permasalahannya beda lagi, tapi tentu ya kita namanya hidup, kita harus menghadapi masalahnya. Kalau kita mau ada di tempat manapun ya pasti akan ada masalah, jadi dibuat enjoy aja, Mbak. Oke. Oke ya teman pemilih ya, kita tadi sudah melihat peliknya menjadi seorang dewan ya. Dan belum tentu semuanya mampu untuk menjadi seorang seperti Pak Azmi ini yang sabar dan juga tentunya solutif ya untuk bisa menangani para konstituennya gitu ataupun pasiennya Ya, gitu. maksudnya. Luar biasa sabarnya dan juga perannya gitu luar biasa. Nah Pak Azmi, kalau kita memilih seorang dewan nih, apakah kita harus juga memandang dari pendidikan seorang tersebut gitu Pak sebagai dewan gitu? Ya. Itu perlu dipandang atau enggak sih kalau menurut Pak Azmi? Kalau buat saya pendidikan itu penting. Kalau memang ada yang pendidikannya baik, kenapa tidak dipilih? Paling tidak orang dengan pendidikan yang baik mungkin mempunyai background yang lebih pengalaman yang lebih banyak ya dari sisi pendidikannya ya, mungkin dia lebih memahami beberapa hal. Tapi kan kalau kita berbicara dalam kontestasi pemilu ya, baik itu pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif, itu kan kita itu kan kontestan ini kan membranding dirinya supaya dirinya itu kan dipilih oleh masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya buat masyarakat, apakah background pendidikan itu penting atau tidak buat mereka? Atau mereka pingin figur yang sebetulnya tidak usah ada pendidikannya, cuman kapanpun ditangisi sama mereka, dia siap sedia 24 jam gitu loh. Dan dia bisa merealisasikan apa yang disampaikan oleh masyarakat dan hasilnya bisa dirasakan. Nah, itu kan yang harus ditanyakan kepada masyarakat, apakah buat mereka penting? Oke, dalam skala tertentu ada masyarakat yang melihat pendidikan itu penting, tapi kita harus lihat persentasenya besar mana gitu. Yang pada akhirnya produk politik ya seperti dewan, kepala daerah maupun presiden itu kan yang paling dekat dengan masyarakat kalau kita lihat secara umum di Indonesia. Dan kalau kita lihat contohnya itu karena di Pak Jokowi itu kan berangkat dari wali kota, lalu ada gubernur, kan gaya kampanyenya sangat berbeda dengan tokoh-tokoh politik sebelumnya dengan datang ke masyarakat. Itu sebetulnya salah satu hal yang bisa dilihat bahwa representasi masyarakat kita, mungkin Pak Jokowi cuma hanya S1 dari UGM, bukan profesor atau doktor lah beliau ya, tapi karena beliau dianggap dekat dengan masyarakat, bisa merepresentasikan masyarakat, akhirnya beliau dipilih dan sampai 2 kali menjadi presiden. Kalau buat saya secara umum mungkin masyarakat di Kota Pekalongan ya itu lebih melihat bahwa iki aku milih figur iki bisa ngerewangnya aku apa enggak. Untuk background buat mereka mungkin ada pertimbangan tapi tidak terlalu tinggi, lebih ke dianggap orang ini figur yang bisa dipercaya dan bisa membantu. Tapi kalau sejauh ini ya ini dari pengamatan subjektif saya seperti itu. Barusan kan background pendidikan yang dipilih Pak. Nah, ya. Kalau sekarang untuk background pendidikan pemilihnya, kalau menurut Pak Azmi itu penting atau enggak itu Pak? Kalau pemilih itu tidak. Kalau secara umum sebagai pemilih sih menurut saya tidak penting ya kalau background pendidikan ya. Pemilih itu kan kalau kaitannya dengan background maka sebelum pemilu itu tugas negara untuk memastikan pemilih itu mendapatkan pendidikan yang layak. Saya akan nariknya ke situ. Tapi kalau sudah kontestasi ya dihadapkan dengan itu ya mau tidak mau ya tidak bisa dikomen itu seperti apa. Memang realitanya pendidikannya seperti itu ya kita harus beradaptasi. Kalau dalam kaitan saya sebagai kontestan ya saya harus beradaptasi. Oh ternyata pemilih saya S3 semua, tentu nanti berbicara berbeda dengan pemilih saya yang misal pendidikannya mohon maaf nih ya SMP ataupun SMA saja, ataupun misal mohon maaf SD ataupun yang memang putus sekolah dia sampai SD, tentu kan komunikasinya beda. Yang penting sebetulnya semua ini berangkat dari niatnya. Yang SD ya tetap kita harus ngurusi, yang profesor ya kita juga harus ngurusi,
yang muslim, non muslim, yang berangkat dari afiliasi partai politik tertentu pun terkadang datang ke saya juga kita harus lurus. Jadi tidak ada yang sebetulnya tidak ada yang termarginalkan, tapi tentu harus disusun skala prioritasnya. Mana sih yang warga sini banjirnya masih lebih luas, nah itu akan menjadi prioritas. Di sana banjirnya luas tapi misal mohon maaf nih non muslim, nah, tidak bisa kita marginalkan, kita harus melihat lebih ke apa yang menjadi permasalahan. Jadi buat saya kalau sudah masuk kontestasi pemilu, background itu mungkin tidak terlalu relevan ya kaitannya dengan kami sebagai kontestan mikir ke backgroundnya apa itu enggak. Tapi kita kalau sudah misal ada dalam posisi, misal saya ketua DPR, nah, saya punya tanggung jawab buat membuat pemilihnya supaya backgroundnya pendidikannya bisa lebih baik. Nah itu tanggung jawabnya. Tapi kalau sudah dalam masuk kontestasi sudah daftar sama Mas Fajar ini ya kita pokoknya fokus dalam bagaimana kita berkampanye gitu. Tapi penting nggak Pak pendidikan politik untuk para pemilih ini? Kalau untuk pendidikan politik, kalau tadi pemahaman saya pendidikan background ini ya, background pendidikan dan pendidikan formal ya. Kalau pendidikan politik sangat penting, di mana pemilih itu sebetulnya harus bisa melihat apa yang mereka pilih itu seperti kita melihat akuarium gitu. Masing-masing kandidat itu bisa dilihat plus minusnya oleh masing-masing pemilih, sehingga secara rasional kalau kita pemilih rasional ya, itu bisa membandingkan gitu. Jadi mereka melihat itu tidak hanya sebatas karena ini dekat saja gitu kan, tadi saya bilang salah satu faktor, itu salah satu faktor. Cuman kalau ada yang jauh tapi juga memperhatikan mereka, itu pun kan juga harus menjadi pertimbangan. Nah ini tugasnya siapa? Tentu tugas dari masing-masing kontestan. Kontestan ini harus menyampaikan, turun ke lapangan, harus berkomunikasi, mau dirinya bahasanya dikritisi juga gitu. Lalu mungkin ada penyelenggara pemilu, dalam ini KPU kan, biasanya KPU kalau di TPS itu kan ngasih profil dari masing-masing kandidat ya, minimal nama lah di situ ada. Nah ini juga bagaimana mereka juga tahu, mungkin ada yang tahu nih, ternyata si ini nyalon, padahal tidak tinggal di sini. Ini kan penting Mbak, dan pemilih itu harus dipahamkan. Jangan sampai pemilih itu digiring memilih oleh sebuah kekuatan tertentu yang mana mereka sendiri tidak tahu tujuannya memilih figur tersebut atau partai politik tersebut itu untuk apa gitu loh. Makanya dan di era sekarang ya, di mana sangat mudah sekali masyarakat mendapatkan informasi ya, jadi saya cerita dari WhatsApp. Nah tinggal masyarakat itu diberikan pemahaman bahwa mereka juga tidak serta-merta semua informasi yang didapatkan itu bisa langsung ditelan mentah-mentah dianggap sebagai informasi yang benar dan valid. Harus dilakukan filter gitu. Nah ini memang tugas dari pemerintah. Sebelum kita balik lagi ke pemerintah ya, sebelum kita masuk pendidikan politik dari pemilih ya, pemerintah itu harus memahamkan masyarakat. Dan saya rasa sih sejauh ini masyarakat Kota Pekalongan sudah cukup baik, dan saya berharap sih bahwa ke depan dengan dinamika perubahan aturan yang ada di Indonesia, masyarakat tuh bisa lebih paham yang mereka mau pilih itu siapa. Kalau dulu kan, kalau kita lihat waktu pemilihan pilkada kan tidak ada visi misi ya Mas, kayak di surat suara ya. Sekarang kan visi misi itu sudah masuk di surat suara gitu. Saya rasa sih pendekatan yang dilakukan pemerintah termasuk juga penyelenggara pemilu ya, KPU juga lebih baik sih sekarang Mas, untuk memberikan pemahaman pendidikan politik untuk pemilih gitu. Oke. Luar biasa ya Pak Azmi ini ya. Ini saya juga dapat insight yang banyak banget dari Pak Azmi ini ya. Luar biasa sosok dari Pak Azmi ini ya. Oke Pak Azmi, kemudian nih pertanyaan yang selanjutnya ya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak nih, kan kadang ya gitu ya Pak ya, makanya saya tanya tadi background dari pemilih itu penting atau tidak. Nah itu bagaimana caranya Pak Azmi? Sebetulnya kan kalau kita berbicara dalam konteks manusia hidup itu kan, manusia itu kan berbuat baik untuk sebanyak-banyaknya orang. Kalau dalam agama kan orang yang paling bertakwa yang derajatnya dianggap paling tinggi. Kalau saya Islam kan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam kaitannya kita sebagai manusia yang hidup bersosial masyarakat, tentu kan kita harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dimanapun kita. Kalau kita bilang kita hanya skopnya untuk keluarga, buat keluarga kita. Kalau bisa skopnya ketua RT ya buat warga sekitarnya, terus naik. Nah kalau kita ngomong bahwa tadi dulu Mbak, kesadaran masyarakat, maka masyarakat tuh harus tahu bahwa satu suara yang mereka sumbangkan itu
Kalau nanti kandidatnya terpilih dan kandidatnya itu nantinya bisa memberikan manfaat, maka yang paling tinggi nih sebagai orang yang beriman ini mereka dapat kebaikan jariah atau dalam Islam pahala jariah. Itu yang harus dipahami. Misal saya memilih waktu itu presidennya misal Pak Prabowo misal, ternyata Pak Prabowo ini menelurkan kebijakan yang memberikan manfaat nih buat masyarakat. Ya mungkin saya urun 1 suara dari jutaan suara yang diterima Pak Prabowo, yang minimal ada kebaikan yang didapatkan. Terus yang kedua ya, kita harus mempunyai tanggung jawab bahwa oke, kita ngomong bahwa pemerintah, kita mengkritik pemerintah gini, tapi kan kita juga ingin ada sesuatu yang secara real berubah. Lah berubah itu kapan? Secara pemilu. Oh, kita tidak suka nih dengan salah satu figur, ya kita ingin berubah, ya sumbangkan suaranya. Jangan hanya mengkritisi ataupun mengkritisi, ngomongin tidak apa-apa, tapi pada saat pemilu ikut berpartisipasi aktif untuk memberikan suaranya, karena satu suara ini sangat berpengaruh, Mbak. Orang mungkin alah suaraku si Jito, terus tak tinggal libur, kan biasa pemilu hari Rabu Mas Fajar, terus tak tinggal jalan-jalan karena libur. Kita tidak tahu nih, kemarin di Dewan ada yang selisih 11 suara, terus Pilkada 2024 ada yang selisihnya 8 suara di Barito Utara itu yang ada PSU, juga yang selisih tipis-tipis itu ada. Jadi masyarakat harus tahu bahwa satu suara itu terkadang sangat menentukan. Dan kalau ini sampai ada selisih yang 1 suara, oh ini panjang ceritanya, bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi, bisa nanti ada gugatan, karena saking suara itu penting tuh, terkadang 1 suara itu sangat ini. Dan pemilih juga harus paham bahwa dengan 1 suara mereka bisa merubah hasil dari pemilu. Itu yang harus dipahami oleh para pemilih. Dan tentu partisipasi dari dewannya sendiri yang ikut kontestasi, dari pemerintah yang kepala daerah, dari DPRD, dari penyelenggara pemilu, dari KPU, Bawaslu, terus juga dari Forkompimda juga, bagaimana pemilih itu disadarkan. Saya rasa secara tidak langsung dan secara langsung mereka melakukan itu. Artinya bagaimana pemilih ikut berpartisipasi aktif dan sadar bahwa suara mereka itu penting gitu. Waduh, Pak Fajar, kita ini puasa tapi kita disuguhin wagyu, ada steak juga, daging banget teman pemilih, daging banget ya dari awal sampai akhir. Ini kita udah bahas banyak ya. Namun untuk terkait kesadaran masyarakat itu juga tidak lepas dari peran KPU juga kan Pak ya. Nah, pertanyaannya nih, makanya nih kita mau tahu nih Pak, ada sesuatu nggak yang siap diberikan oleh DPRD untuk KPU Kota Pekalongan pasca pilkada ini? Ini pertanyaan titipan Pak. Ya kita secara prinsip saya dengar KPU memang ingin mengalihkan aset ya Mas, aset kantong KPU. Secara aktif sih saya selalu menyampaikan kepada Sekda ya terutama, karena aset itu kan kewenangannya ada di kepala pemerintah kota ya Mbak. Kalau DPRD itu kan sifatnya memberikan masukan. Kita memberikan masukan, kita mendorong juga, kita nge-push supaya apa yang diharapkan KPU Kota Pekalongan itu bisa terrealisasi. Mungkin kita melihatnya sebagai hal yang tidak penting ya, terkadang ya KPU kakek jaluan misalnya. Tapi kan sebetulnya kalau kita mau ngomong fungsi KPU, ketika mereka mungkin asetnya itu bisa dialihkan kepada KPU, kan mungkin KPU lebih fleksibel kaitannya mendapatkan dana dari KPU pusat mungkin ya, kalau saja yang saya pahami seperti itu. Terus bagaimana juga KPU juga lebih fleksibel kalau mau nata di dalamnya, karena WEDW secara regulasi tidak susah. Dan juga harus diapresiasi, kalau saya selalu mengapresiasi KPU Kota Pekalongan, karena kita melihat dari, kalau tadi Mbak bilang setelah pilkada ya, di mana pilkada itu pasca banyaknya daerah yang dianulir hasil pemilunya, sampai ada yang PSU beberapa daerah, dan juga sampai ada yang dibatalkan, dianulir calonnya. Menurut saya ini KPU Kota Pekalongan prestasinya luar biasa, di mana kontestannya ada 2 pasang ya Mas Fajar ya, bisa dilakukan background checking yang clear, bisa dilakukan proses kampanye yang clear juga, tidak ada gugatan di situ. Mekanisme pada saat pemilihan juga clear, pada saat hasil pleno sampai akhirnya ditetapkan juga clear dan tidak ada gugatan. Ya sebuah prestasi yang menurut saya harus bukan diberikan ya, maksudnya ini KPU minta terus sudah lama, tapi artinya apa yang diharapkan, kan KPU ini bagian dari masyarakat juga kan gitu, yang aspirasinya karena mereka sudah berprestasi dibandingkan mungkin dengan yang bukan yang menjalankan daerah lain, masalahnya daerah lain yang ada sempat calonnya misadministrasi itu saya juga heran ya, saya tidak bisa menjudge dari sini, cuma saya melihat bahwa
kalau itu terjadi di Kota Pekalongan bisa-bisa aja. Kalau Mas Fajar ataupun jajaran di KPU Kota Pekalongan tidak melakukan screening yang baik, ya mungkin tadinya ada yang bawa ijazah palsu itu bisa ketahuan kan gitu. Tapi karena screening dilakukan dengan sangat baik, akhirnya tidak ada masalah. Kan kalau misal hasil pemilu Kota Pekalongan sudah terpilih nih calonnya, Mas Af dan Bu Balkis, tiba-tiba sama MK dibatalkan karena ternyata ijazahnya ada yang palsu, atau ternyata ada intervensi dari kekuatan luar lah yang tidak sesuai dengan regulasi terus dibatalkan, kan ini menciptakan kegaduhan politik di daerah. Daerah harus melakukan PSU, satu anggarannya besar, masyarakatnya pasti akan bunda, potensi konfliknya saya rasa cukup tinggi juga gitu. Nah tentu ini KPU sudah smooth ya, sudah sampaikan bersama bertahun-tahun Mas Fajar yang minta aset itu diserahkan kepada KPU, dan tentu kami pasti mendorong gitu. Nah tinggal nanti pemerintah KPU juga akan berkomunikasi dengan DPRD juga dengan pemerintah kota supaya bisa segera direalisasikan untuk pemindah tanganan dari aset kantor KPU Kota Pekalongan tersebut. Ini dikoreksi Mas Fajar ya kalau salah gitu. Enggak itu sih. Berarti kalau sih titipannya. Berarti kalau KPU Kota Pekalongan udah luar biasa Luar gitu biasa, ya Pak. Kasih rate berapa ini Pak? Ya 9 dari 10 lah. Wih, tepuk tangan dong Terima aja kasih, Pak. KPU Kota Pekalongan ini. Ketuanya jadi host. Karena dipilih juga tidak ada gugatan juga kan Mas Iya, Fajar ya. aman, Pak, ya. Kan, artinya kontestan ini melihat bahwa oh ya ini sudah transparan dan hasilnya sesuai harapan gitu. Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, ini mungkin last question ya Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan ke depan, apa harapan Bapak untuk kemajuan Kota Pekalongan nih Pak? Ya, Kota Pekalongan ini kan sekarang yang terbaru sebenarnya karena ada efisiensi ya. Saya melihat bahwa ada beberapa masalah yang timbul karena efisiensi, kaitannya khusus dengan penanganan banjir dan rob. Nah, kalau kita berbicara ke depan ya bagaimana banjir dan rob ini bisa tertangani dengan baik. Kalau memang ada efisiensi dan ini terimbas ya, kita pemerintah kota bersama DPRD maka punya kewajiban untuk memastikan ini tetap berjalan fungsi dari pengendali banjir dan rob yang sudah dibangun. Bagaimana ya berkomunikasi mungkin dengan DPR RI, dengan Kementerian PUPR, dengan komunikasi politik lah melalui. Terus selanjutnya adalah saya ingin bahwa manusia-manusia yang ada SDM Kota Pekalongan ini semakin meningkat. Harapannya bahwa IPM Kota Pekalongan ini bisa top 3 lah di Jawa Tengah. Kita ini sekarang top 6 ya, ada di peringkat 6 kalau tidak salah ya IPM kita. Nah, IPM itu angkanya itu kan keluar dari pertama pendidikan. Untuk kita menjadikan orang itu bisa taraf hidupnya naik ya, persentase kesuksesannya dinaikkan dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan, tapi probabilitasnya orang akan sukses akan meningkat dengan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi sebelum mereka masuk pendidikan ya harus sehat dulu, Mbak. Angka stuntingnya ya dipres, lingkungan kumuhnya dihilangkan, gizinya dipenuhi. Makanya program Pak Prabowo ini harapan saya bisa meningkatkan kesehatan. Kalau sudah sehat, dipintarkan, nah harapannya mereka bisa membangun ekonomi ke depan, khususnya di Kota Pekalongan. Kita tahu bahwa saya misalnya, Mas Fajar, mungkin Pak Wali ya, terus teman-teman dewan yang lain itu kan adalah produk kebijakan pemerintah pada saat itu. Pada saat itu pemerintah membuat kebijakan untuk menyehatkan, memberikan pendidikan dulu kan ada 9 tahun ya, minimal SMP. Nah, itu akhirnya dirasakannya setelah beberapa puluh tahun kemudian gitu. Kebijakan pendidikan ataupun kesehatan untuk tadi harapan saya untuk Pekalongan ke depan ya nanti tidak bisa dirasakan dalam 5 tahun 10 tahun. Kalau nanti ternyata di masa depan ada anak-anak Pekalongan yang kuliah ke luar negeri, akhirnya bisa menduduki posisi-posisi strategi, bisa menjadi pengusaha sukses ataupun bisa berada di TNI Polri, bisa menjadi pengambil kebijakan, itu kan sumbangsihnya ya ada di pemerintah daerah dulu yang memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, lalu juga ada kesehatannya gitu. Kalau kita ngomong angka stunting, kalau kita membiarkan angka stunting terjadi, lah kita mau berharap mendapatkan bonus demografi dan mencapai Indonesia Emas di 2045 seperti apa? Nanti malah akhirnya jadi bencana demografi, bukan bonus demografi. Tadinya orang yang diharapkan itu produktif, jadinya tidak produktif. Itu makanya penting sekali saya berharap kepada pemerintah kota sebagai pengambil kebijakan bahwa kesehatan nomor 1 diprioritaskan, terus yang nomor 2 pendidikan, dan yang nomor 3 adalah permasalahan-permasalahan yang membanjir dan rob di Kota Pekalongan itu bisa tertangani.
Itu mungkin sih Mbak harapannya untuk Kota Pekalongan ke depan. Pak Fajar, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Azmi. Ya Allah, Masya Allah. Teman pemilih, ini kita udah disuguhin banyak banget Pak. Ini pasti waktu semuanya masih ada di dalam tapi belum dikasihkan ke kita semua Pak ya. Dibungkus nanti ya. Dibungkus ya nanti Pak ya. Kita bungkus ya. Terima kasih Pak Azmi. Teman pemilih, kita sudah mendapat banyak informasi ya yang super daging mengenai fungsi dan peran lembaga legislatif dari Pak Azmi Bashir. Luar biasa. Terima kasih Pak Bashir sudah menyiapkan hidangan nih, hidangannya gaib, langsung masuk ke otak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga sama-sama, tempat Pak. yang luar biasa nyaman Pak Azmi ya. Sama-sama. Dan untuk teman pemilih ya, jika ada pendapat ataupun komentar bisa langsung nanti dikirim di mana ini Pak Fajar? Ya, bisa melalui email kami di kpupekalongankota@gmail.com atau melalui sosial media kami lengkap dari mulai Instagram, Facebook, Twitter sampai dengan TikTok ya. Dan tadi informasi yang bersifat daging tadi ya sudah dibungkus dalam sebuah tayangan podcast yang bernama Podcast Suara Sikalon. Ya. Dan jangan lupa nanti kalau sudah kita tayangkan untuk menyimak ya, dan juga boleh like, komen dan subscribe di YouTube kami KPU Kota Pekalongan. Nantikan terus episode-episode selanjutnya. Oke teman pemilih. Oke, saya Dia Kusuma. Saya Fajar Yogananda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.